Halo teman-teman. Eh, Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah yang menarik. Ceritanya tentang apa? Disimak baik-baik. Di sebuah tempat, hiduplah seorang pawang monyet yang mencari nafkahnya dengan membawa monyetnya ke sana sini. Dia mau memamerkan monyet itu untuk menari dengan tari-tariannya, dengan trik-triknya. Suatu ketika, si pawang monyet ini pulang ke rumahnya. Kemudian dia berkata kepada istrinya, besok pagi panggil tukang daging ke sini. Sang istri kaget. Loh, kenapa kok tiba-tiba sang suami ini pengen manggil tukang daging pagi-pagi? Jadi dia bertanya kepada suaminya, lah kenapa kok tiba-tiba harus dipanggil sih tukang daging ke sini pagi-pagi? Hah, ini sudah tidak ada gunanya lagi monyet ini. Saya sudah marah-marahi dia, sudah begini begitu, sudah saya hukum berkali-kali, tapi masih saja tidak bisa menari-nari, memainkan teknik-tekniknya. Lebih baik kita jual saja dia. Lumayanlah bisa dapat uang dari monyet itu. Sang istri yang mendengar itu merasa kasihan, kayak, ini monyet sudah lama dipelihara sama mereka, tapi kok mau dijual? Jadi dia membujuk suaminya, kok gitu? Coba pikir baik-baik lagi. Janganlah, sudah lama itu monyet di sini kita simpan, kita pelihara, dan sudah bertahun-tahun juga dia melayani kita di sini, memberikan kita makan sana sini. Tapi suaminya yang kekeh itu tetap tidak mendengar apa yang nasihat dari istrinya. Dan si monyet itu yang ada lagi di sebelah kamar sebelahnya di sana, dia mendengar semua pembicaraan mereka dan dia jadi panik. Dasar tuanku ini, sudah bertahun-tahun aku melayaninya, aku menari ke sana sini, aku berjoget ke sana sini, menari dan memainkan trik-trikku ke sana sini. Tapi ujung-ujungnya aku akan dijual ke tukang daging itu. Padahal kalau dipikir-pikir, aku harusnya bisa hidup nyaman, tentram, damai, karena sudah bertahun-tahun aku mengabdi kepada dirinya itu. Kalau begini aku bisa jadi makanan ujung-ujungnya. Akhirnya monyet itu panik, berpikir keras, bagaimana caranya dia itu bisa keluar dari semua masalahnya ini. Dia berpikir keras, akhirnya dia teringat sebuah cerita. Kalau tidak salah, dia berpikir, di hutan tidak jauh dari sini itu tinggal seekor babi. Dan dari cerita yang biasa aku dengar itu, babi itu sangat bijaksana. Seandainya aku bisa pergi ke sana dan menceritakan semua masalahku, mungkin dia akan memberi saran yang baik untukku agar aku bisa keluar dari masalah ini. Aku harus mencobanya. Jadi seketika itu juga, si monyet itu menyelip-nyelip keluar dari rumahnya sedikit demi sedikit. Nyelip, akhirnya dia berlari ke hutan itu. Dia berayun, ke sana sini, mencari di mana sarangnya babi hutan itu. Kemudian dia bilang, waduh, di mana sarangnya ini? Aku udah cari ke sana sini kok nggak ada. Kayak gini nih bisa makan waktu sia-sia jadinya. Dia panik, ketakutan. Kalau gini kan besok pagi waktunya dia bakal dijual. Kalau nggak sempat bagaimana? Dia panik. Akhirnya tidak jauh dari sudut pandangnya dia lihat ada sebuah sarang yang di sekitar sarangnya itu bersih, rapi, semuanya tertata. Terus dia berpikir, kayaknya ini deh sarangnya. Akhirnya dia menuju ke sana sesegera mungkin. Sesampainya di sana, dia mengucapkan salamnya ke sarang itu. Permisi, apakah di sini sarang dari tuan babi hutan yang bijaksana? Dia bilang ke situ. Setelah beberapa saat kok nggak ada jawaban. Dia bilang, permisi. Akhirnya babi hutan yang bijaksana itu keluar. Anda siapa dan ada perlu apa kesini malam-malam? Terus monyet itu dengan nadanya yang rendah hati dia bilang, Tuan babi hutan yang bijaksana, saya sedang dalam masalah besar. Saya bingung dan saya berpikir bagaimana caranya saya bisa keluar dari masalah ini. Dan kemudian saya teringat kalau dari cerita-cerita yang saya dengar itu terdapat seekor babi hutan yang benar-benar bijaksana. Jadi saya sangat memohon kepada Tuan babi hutan, bisakah Tuan babi hutan untuk menyelesaikan masalah ini?
Dan akhirnya babi hutan itu berpikir sejenak. Bagaimana ya? Coba deh kamu ceritakan masalah apa yang sedang kamu hadapi ini. Jadi begini, saya kan sudah semakin menua. Dan akhirnya saya ngerasa kayak Tuhan saya itu tidak puas dengan tarian saya yang tidak sama seperti dulu. Dan kadang juga saya lupa. Jadi saya kadang sering dihukum sama dia. Dan pada akhirnya saya dengar dari percakapan mereka kalau saya akan dijual ke tukang daging. Saya takut. Tolonglah Tuan Babi Hutan. Bisakah Tuan Babi Hutan memberikan aku sebuah saran agar keluar dari masalah ini? Saya tahu kalau Tuan Babi Hutan itu pintar sekali. Dan bijaksananya luar biasa dan terkenal sekali di sekeliling sini. Dan Babi Hutan itu mendengar pujian itu tersenyum senang. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mencoba menyelesaikan masalah si monyet ini. Dia berpikir sejenak. Kalau tidak salah, Tuan itu punya anak kan? Dia bilang, benar Babi Hutan, Tuan Babi Hutan. Dia punya anak, seorang bayi laki-laki. Dia bilang, kalau begini saya ada ide. Kalau tidak salah, bayi itu sering ditaruh di depan, di teras depan rumah, dekat pintu, ketika istri dari tuanmu itu pergi bersih-bersih kan? Benar sekali, Tuan Babi Hutan. Dia bilang, si monyet bilang begitu. Kemudian Tuan Babi Hutan bilang begini ke monyet. Kalau begitu, pagi-pagi nanti saya akan ke sana. Saya akan mengambil dan membawanya lari. Si monyet mendengar itu kaget loh. Kok dibawa lari? Dia pikir. Terus dia menanyakan kepada Tuan Babi Hutan ini, bagaimana setelahnya? Terus bagaimana ini? Tuan Babi Hutan bilang begini, nanti setelah saya membawanya lari, pastikan istri dari tuanmu itu akan panik. Jadi ketika mereka berdua itu kebingungan, harus berbuat apa? Kamu lari, kejar saya, dan berusaha menyelamatkan bayi itu. Jadi ketika nanti kamu berhasil membawakan bayi itu ke mereka, saya yakin pasti mereka akan tidak tega menjual kamu ke tukang daging nanti. Si monyet yang mendengar solusi dari Tuan Babi Hutan ini ngerasa senang sekali. Dia berterima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak Tuan Babi Hutan. Kalau begitu saya mohon kepada Tuan Babi Hutan, semoga besok semuanya bisa berjalan lancar. Pulanglah kalau begitu, kata Babi Hutan. Pulanglah monyet itu. Sesampainya di rumah, monyet itu gelisah, susah sekali untuk tidur. Dia ngerasa kayak, wah, nasibnya itu bergantung sama keberhasilan sukses apa tidaknya rencananya itu. Kemudian waktu berjalan sedikit demi sedikit, terlihatlah matahari naik sedikit demi sedikit. Yang paling pertama bangun itu si monyet ini. Dia sudah menunggu lama, akhirnya waktunya, semoga ini tidak ada masalah apa-apa. Akhirnya yang ditunggu-tunggu itu terjadi. Si istri dari tuannya ini bangkit dari tidurnya, membuka jendela, dan akhirnya menaruh si bayi ini di teras, di beranda depan rumahnya. Kemudian ibunya itu masuk sambil beres-beres menyiapkan makanan. Dan seketika itu juga terdengar suara gusah-gusuh di teras itu. Krusak-krusuk. Dan tidak lama kemudian terdengar tangisan. Oe, oe, oe. Si ibu itu panik. Kenapa ini anakku? Dia keluar dan melihat kalau ternyata anaknya itu dibawa lari sama babi hutan. Dia panik, ketakutan, teriak. Ah! Akhirnya dia masuk ke dalam kamar, membangunkan suaminya lagi ternyenyak, terlelap tidurnya. Bangun, bangun. Suaminya tuh yang lagi enak-enaknya mimpi, lagi senang-senangnya menikmati tidurnya, kaget terbangun. Dan dengan nada kesal kok, aduh kamu kenapa sih pagi-pagi begini? Kok berisik sekali, heboh sekali nih. Sang istri tuh kesel lihat suaminya kayak gitu. Anak kita diculik sama babi hutan. Mendengar itu suaminya langsung sadar. Kenapa bisa begini? Akhirnya dia keluar lari, tapi begitu dia lari dan di depan pintu dia lihat kalau si babi itu sudah jauh sekali berlari. Tapi dia melihat di sudut matanya itu si kera yang selama ini dia pengen jual itu berlari keras sekali.
menangkap si pencurinya itu. Dan akhirnya si tuannya dan istrinya yang melihat keguguhan si kera itu kok merasa tersentuh. Ini kera kok setia sekali sama kami. Dan begitu kera itu kembali membawa anaknya dan memberikan mereka kembali ke pelukan mereka itu, mereka kayak rasa berterima kasihnya itu benar-benar tinggi sekali. Dan akhirnya istri itu bilang, lihat kan, seandainya kamu jual monyet ini bagaimana? Kita gak bakal bisa bertiga seperti ini lagi. Anak kita akan hilang selama-lamanya. Coba lihat ini. Kami itu gak dengar sih kataku tadi. Akhirnya si suaminya, si tuannya itu merasa kasihan kayak, benar juga sih. Sambil menggendong anaknya, dia lihat monyetnya itu. Kami itu benar-benar bersyukur karena kami itu tidak sempat menjualmu. Akhirnya setelah itu, setelah kejadian tadi itu, si monyet itu tidak pernah lagi dimarahi sama tuannya, tidak pernah lagi dihukum. Dan selama sisa hidupnya itu, si monyet itu selalu dielus-elus. Dan akhirnya sampai sisa akhir hayatnya pun, si monyet itu hidup dengan bahagia dan damai. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Tentang si monyet dan si babi hutan yang bijaksana. Sampai berjumpa lagi. Sampai ketemu dengan cerita-cerita selanjutnya. Dadah, bye-bye.